Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello. Kita balik lagi ya di video pembelajaran bahasa Inggris. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar tentang pronoun ya, sudah belajar tentang dua pronoun sebelumnya, yaitu subject pronoun dan object pronoun. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang possessive adjective, possessive pronoun, dan reflexive pronoun ya. Jadi kan pronoun itu sebenarnya ada 4. Pada video sebelumnya saya sudah jelaskan ada subject pronoun, object pronoun, possessive pronoun, dan reflexive pronoun. Dan saya selipkan satu, yaitu ada possessive adjective ya. Nah, pada video kali ini kita akan belajar 3 bentuk selanjutnya, yaitu ada possessive adjective, possessive pronoun, dan reflexive pronoun. Possessive adjective dan possessive pronoun pada dasarnya adalah untuk menyatakan kepemilikan ya. Untuk menyatakan kepemilikan sesuatu ya. Possessive adjective itu ada my, ada your, ada her, ada his, ada its, ada our, ada their gitu ya. My itu untuk dalam kurung itu benda saya gitu kan. Misalkan buku saya gitu, berarti my book gitu ya. Atau buku kamu gitu, maka jadinya your book. Lalu misalkan buku dia perempuan, maka kita bilangnya her book. Atau buku dia laki-laki, his book. Atau misalkan buntut gitu kan, misalkan hewan ya, kita lagi ngomongin buntutnya macan gitu kan, maka kita bisa aja bilang its tail gitu ya. Atau misalkan kita mau bilang dia ini teman kita loh gitu kan, maka kita bisa aja bilang our friends gitu ya. Lalu atau ini temannya mereka ya, maka kita bisa aja bilang their friends gitu ya. Jadi untuk kata my, your, her, his, its, our, atau their, nah setelah pronounnya ini biasanya diikuti dengan bendanya gitu ya. Misalkan tadi saya bilang my, berarti ya setelah my itu pasti ada bendanya gitu, apa yang dimilikinya itu gitu. Misalkan buku ya, berarti setelah kata pronoun my gitu, setelahnya pasti diikuti kata book gitu ya. Nah, lain dengan possessive adjective, ada possessive pronoun gitu ya. Possessive pronoun juga sama, intinya adalah untuk menyatakan kepemilikan gitu ya. Ada mine, ada yours, ada hers, ada his, ada its, ada ours, ada theirs ya. Mine artinya milik saya, yours artinya milik kamu, hers artinya milik dia perempuan, his artinya milik dia laki-laki, its untuk benda atau hewan, ours itu milik kita, theirs itu milik mereka gitu. Nah, perbedaan antara possessive adjective dan possessive pronoun adalah di dalam possessive pronoun bendanya itu tidak disebutkan gitu ya, tidak perlu disebutkan gitu. Misalkan kamu mau menyebutkan itu milik saya gitu ya, atau ini milik saya gitu, kamu cukup saja menyebutkan
this is mine atau this is yours gitu ya, atau that is mine atau that is yours gitu ya. Ini milik saya atau itu milik kamu gitu kan ya. Jadi bendanya tidak perlu disebutkan gitu, hanya cukup mempertegas bahwa ini loh milik saya gitu kan, atau itu loh milik kamu gitu ya. Jadi dalam kita mengucapkannya kita tidak perlu tidak selalunya diikuti dengan bendanya ya, tidak perlu diikuti dengan bendanya tuh. Bisa aja gitu kan, ini milik saya jadi it's mine gitu kan, atau ini milik kamu, bisa aja kita bilang it's yours gitu, it's hers, it's his ya. Kalau itu pengen bilangnya ini milik dia laki-laki gitu kan, atau it is ours gitu kan, ini milik kita, atau it's theirs gitu, ini milik mereka gitu ya. Itu untuk possessive pronoun. Lalu yang terakhir ada reflexive pronoun. Nah, reflexive pronoun ini biasanya untuk menegaskan bahwa kita melakukan sesuatu itu untuk apa gitu kan, untuk apa, maksudnya untuk diri siapa gitu kan. Ada contohnya, ada myself ya untuk artinya diri saya, ada yourself artinya dirimu gitu kan, atau herself diri dia perempuan, ada himself diri dia laki-laki, ada itself diri dia benda atau hewan, ada ourselves diri kita, ada themselves diri mereka ya. Jadi ada 3 lagi ya di video kali ini yang kita pelajari. Ada possessive adjective ya, ada possessive pronoun gitu, possessive adjective dan possessive pronoun dua-duanya sama menyatakan kepemilikan. Bedanya adalah possessive adjective diikuti dengan bendanya, lalu possessive pronoun itu tidak diikuti dengan bendanya. Lalu ada juga reflexive pronoun yang tujuannya adalah untuk menyatakan atau menekankan kalau kita melakukan sesuatu itu untuk siapa gitu ya. Oke, saya akan berikan contohnya. Nah, for example ya, ini yang pertama paling atas itu adalah contoh possessive adjective, kalimatnya seperti ini bentuknya. Number 1, your book is on the table ya. Your book is on the table. Nah, tadi buku kamu berada di atas meja gitu. Tadi saya bilang kalau possessive adjective gitu kan, biasanya setelah pronounnya itu diikuti dengan bendanya yang ingin disebutkan gitu ya. Bendanya biasanya seperti nomor 1 ini, kata your, pronounnya ini diikuti dengan bendanya. Bendanya apa? Book ya. Jadi your book is on the table, bukumu ini berada di atas meja gitu kan. Atau nomor 2, that man over there is our new English teacher gitu ya. Seorang laki-laki itu gitu kan, atau laki-laki yang berada di sana itu adalah guru bahasa Inggris baru kita gitu ya. Nah, pronounnya apa di sini? Possessive adjective-nya ini apa di sini gitu kan? Sorry tadi ya, your itu possessive adjective ya. Sama seperti nomor 2 ini, our ini possessive adjective juga. Jadi setelah kata possessive adjective our ya, yang di nomor 2 ini ya, diikuti dengan bendanya. Bendanya apa? New English teacher ya. Jadi misalkan guru bahasa Inggris baru kita, berarti our new English teacher gitu kan. Jadi setelah kata our ini possessive adjective-nya diikuti dengan kata bendanya. Bendanya apa? Kata bendanya apa? New English teacher ya, guru bahasa Inggris baru. Jadi selalu diingat kalau possessive adjective itu biasanya setelah kata possessive adjective-nya itu diikuti dengan bendanya gitu ya.
Nomor 1 itu your book gitu kan, possessive adjective-nya your, kata bendanya adalah book. Nah, nomor 2 ini our new English teacher, possessive adjective-nya ini our, kata bendanya ini adalah new English teacher gitu ya. Next, possessive pronoun gitu ya. Untuk possessive pronoun ini katanya kan the book on the table is yours gitu ya. The book on the table is yours ya. Itu yang nomor satunya. Nah, artinya adalah buku yang ada di atas meja adalah milik kamu gitu ya. Sama-sama seperti tadi yang possessive adjective menyatakan kepemilikan, tapi perbedaannya adalah pada possessive pronoun. Jadi setelah kata yours ini tidak diikuti oleh kata bendanya, melainkan kata bendanya ini sudah disebutkan awal menjadi subjek kalimat gitu ya. Jadi kamu tidak perlu menyebutkan kata bendanya lagi setelah kata pronoun yours ya. Jadi itu hanya menegaskan saja gitu kan, penegasan saja gitu. Nah, ya. Nah, atau yang nomor 2, don't touch this pizza, it's theirs ya. Jangan sentuh pizza ini gitu. Ini milik mereka gitu ya. Gitu. Jadi kalaupun misalkan kita hilangkan kata don't touch this pizza, itu sebenarnya tidak masalah ya, tidak masalah gitu kan. Kata misalkan it's theirs gitu kan, ini milik mereka gitu ya, sebenarnya sudah bisa kalimat ini berdiri sendiri ya. Cuman kita hanya memberikan penegasan bahwa kata don't touch this pizza ini adalah untuk menegaskan bahwa it's theirs ya, ini milik mereka. Apa yang milik mereka? Ya pizza gitu kan. Tapi ya sebenarnya nggak ada kata don't touch this pizza ini juga nggak masalah gitu ya, kalimatnya akan tetap berdiri sendiri. Jadi intinya hanya melakukan penegasan saja bahwa it's theirs gitu kan, ini milik mereka gitu ya. Bisa dilihat kan perbedaannya dengan possessive adjective ya. Jadi kalau di possessive adjective setelah adjektifnya itu pasti diikuti kata bendanya, lalu sementara di possessive pronoun setelah kata yours dan theirs-nya ini ya mereka bisa saja berdiri sendiri tanpa perlu diikuti dengan bendanya, kata bendanya ya, tidak perlu diikuti dengan kata benda setelahnya ya. Kata benda bahasa Inggrisnya adalah noun ya. Lalu yang terakhir adalah reflexive pronoun ya. For example, number 1, I do all the exams by myself without cheating ya. Saya mengerjakan semua ujian sendiri tanpa mencontek. Nah, kata myself di sini adalah menegaskan sebuah penegasan ya, bahwa penegasan tentang apa? Tentang sebuah kegiatan melakukan sesuatu ya yang dilakukan sendiri gitu kan. Kegiatannya itu apa? Ya all the exams ya, mengerjakan semua ujian gitu kan. I do all the exams by myself without cheating. Saya mengerjakan semua tugas sendiri ya tanpa mencontek gitu kan. Ya sebuah penegasan ya tentang mengerjakan ujian yang dilakukan sendiri ya, benar-benar sendiri gitu kan. Atau number 2, she ordered this food for herself ya. Dia memesan makanan ini untuk dia sendiri gitu ya, untuk dia perempuan sendiri ya. Itu sama ya, sebuah penegasan lagi, penegasan melakukan sesuatu untuk diri sendiri gitu kan. Nomor 2 ini untuk diri dia perempuan ya, karena subjeknya adalah she ya gitu kan, subjek pronounnya adalah she. Maka apa kegiatan yang dilakukan sendiri gitu kan? Kegiatannya adalah memesan makanan ya, order tadi ya, sebuah penegasan untuk kata order tadi ya,
memesan untuk apa? Untuk diri dia sendiri gitu kan. She ordered this food for herself. Dia memesan makan ini untuk diri dia perempuan sendiri. Seperti itu ya. Oke, that's enough penjelasan dari saya. Cukup sekian penjelasan dari saya. If you have any question, please don't be hesitate to ask ya. Jika kamu ada pertanyaan seputar possessive adjective, possessive pronoun, dan reflexive pronoun, you may ask me. Kamu boleh tanya sama saya, jangan sungkan. Okay, thank you so much for watching this video. See you on the next video. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.